Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim kajian kitab Nuzhatul Muttaqin. Terakhir kita ketemu 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah, perganti tahun ini Jumat yang perdana Pak Ji, di tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua senantiasa mampu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya punya harapan. Ya, jangan sampai ada jamaah kita yang tidak punya harapan. Yang nggak punya harapan, segera pergi ke Bekasi, Pak ya. Ya, di sana banyak harapan, harapan indah, harapan jaya, sampai ujung harapan, insya Allah Taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah sampai ke pembahasan bab yang ke-187, bab fadlus salawat. Ya, keutamaan tentang melaksanakan ibadah salat yang baru saja kita laksanakan. Dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita laksanakan ini, salat yang dimaksud dalam penjelasan para ulama yaitu as-salawatul khams, salat yang 5. Dia mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, yakni tasarruf anil ma'asi, melakukan segala bentuk kemaksiatan. Ya, itu satu penegasan yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut ayat 45, sungguh salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada kalimat inna. Inna itu artinya satu bentuk penegasan. Ya, jadi Allah enggak cuma berfirman salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, tapi diawali dengan sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, inna itu penegasan. Ya, seolah-olah mungkin ada sebagian manusia yang tidak percaya kalau salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Makanya Allah tegaskan, salat itu betul-betul mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ini rahasianya kenapa salat itu difardukan bagi kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita semua insya Allah mudah-mudahan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bahkan salat itu diperintahkan berlapis-lapis. Ya, dalam satu hari tidak kurang dari 5 waktu yang kita laksanakan. Ya, tidak cuma 1 kali dalam 1 hari. Ya, apalagi 1 kali dalam 1 minggu. Apalagi 1 bulan ya sekali, atau lagi 1 hari hanya dalam 1 tahun. Ya, akan tetapi 5 kali dalam 1 hari, ini menunjukkan bahwa lapisan-lapisan agar kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, Allah buat 5 lapis: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, jamaah sekalian, ya, ini diinformasikan dari sabda baginda Nabi Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda mengenai tentang logika kenapa ya Allah fardukan kita salat itu 5 waktu. Ya, kata baginda Nabi, ara'aitum
law anna nahra bi babi ahadikum yaghtisul minhu kulla yaumin 5 marrat. Ya, wahai para sahabatku, apakah yang engkau lihat, perhatikan, kalau ada orang mandi dia dalam satu hari sebanyak 5 kali berturut-turut. Ya, kita satu hari mandi berapa kali, Pak? Iya, 2, pagi sama sore. Ya, mungkin ada yang 3. Ya, kalau Jumatan, sebelum Jumat dia mandi 3. Ada yang 4 kali mandinya. Iya, ya mungkin mandi junub paling kalau 4 kali begitu ya. Iya, mandi. Apalagi 5 kali. Ya, masya Allah. Ya, apa yang kau artikan? Ini kata Rasulullah. Rasulullah ya menggulirkan logika kepada para sahabatnya. Apa yang kau perhatikan wahai para sahabatku, kalau ada orang satu hari mandi 5 kali? Hal yabqa min dunihi syai'. Apakah mungkin masih ada sisa-sisa kotoran di tubuhnya? Ya, orang mandi sekali aja udah bersih. Orang mandi 2 kali insya Allah bersih. Apalagi sampai 3 kali. Ya, kalau 5 kali mungkin yang hitam bisa agak putihan begitu kira-kira. Ya, Rasulullah bertanya ini. Rasulullah bertanya, kira-kira kalau ada orang yang mandinya 5 kali satu hari, apakah masih ada sisa kotoran-kotoran di tubuhnya? Qalu, sahabat menjawab. Sahabat berkata, la yabqa min dunihi syai'. Enggak ada lagi ya Rasulullah kotoran-kotoran yang hinggap di tubuhnya kalau orang itu betul-betul mandi satu hari 5 kali. Qala fadzalika misla salawatil khams. Begitulah logika salat 5 waktu yang Allah fardukan. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat itu Allah menghapus dosa-dosa kita semua. Sekali salat dihapus, 2 kali salat dihapus lagi, 3 kali salat dihapus lagi, sampai 4 kali, sampai 5 kali. Maka berdasarkan logika ini, insya Allah orang-orang yang sholatnya 5 waktu dalam satu hari 1 malam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya dia laksanakan, insya Allah tidak ada lagi tersisa dari dosa-dosa yang melekat pada dirinya, sebagaimana tidak tersisa kotoran-kotoran dari tubuh manusia yang mandi satu hari sebanyak 5 kali, insya Allah ta'ala. Ya, maka kata para ulama, ini kabar gembira ya mengenai tentang betapa dahsyatnya keutamaan tentang pelaksanaan salat 5 waktu. Ya, agar kita senantiasa menjaganya, memperhatikannya, melaksanakannya. Sebab yaghfirullahu liman yu'addis salawatul khams kamilan bi syurutiha wa arkaniha wa adabiha. Ya, sebab dengan salat-salat kita itu, barusan kita sholat, nanti kita sholat lagi, subuh besok kita sholat lagi, zuhur dan asar kita sholat, insya Allah itu mampu menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi jamaah sekalian, para ulama menjelaskan dengan catatan bisyurutiha, sholatnya sesuai dengan syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat sholat, Pak? Syarat-syarat sholat yang bagaimana tuh? Ya, syarat-syarat sholat ya harus dalam keadaan suci, wudunya yang benar. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena cucian basuhan air wudu. Ya, itu kalau yang nggak benar sholatnya, tentu berarti dosanya tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus syaratnya sesuai. Ya, syarat sholat apalagi? Ya, menutup aurat. Ya, kalau ada di antara jamaah kita sholat 5 waktu rajin, cuman auratnya ada yang kebuka, ini dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai syaratnya. Ya, pernah jamaah sekalian perhatikan, ada terkadang sebagian dari anak-anak muda, para remaja yang sholat bajunya kekecilan, badannya gede, celananya kedodoran karena nggak pakai gesper. Ya, saat dia rukuk, celananya ketarik, kaosnya ketarik. Apalagi kalau saat dia sujud, masya Allah, ada yang krokodil lah, ada yang getemen lah, ya kelihatan itu. Ya, apalagi kalau sampai merosot, mohon maaf, terkadang kelihatan belahannya. Ya, pernah lihat Pak ya?
Iya, belahan apa itu? Ya nggak tahu belahan apa. Itu belahan-belahan yang situ bagian dari aurat. Kalau tersingkap itu berarti sholatnya batal karena tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi sholat yang mampu menggugurkan dosa, sholat yang sesuai syarat-syaratnya. Syarat sholat apa lagi? Menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau ada jamaah yang sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat harus menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu di mana? Ya, menghadap ke Ka'bah. Ya, kalau ada orang sholat nggak ngadep Ka'bah saat Ka'bah kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Ya, makanya banyak orang sholat ngadep ke utara, selatan, timur, barat. Yang penting Ka'bahnya ada di depan. Itulah sholat yang ada di Masjidil Haram. Ya, makanya di sana itu shaf itu nggak garis lurus seperti kita. Shaf di sekeliling Ka'bah itu melingkar. Biar apa? Biar kita menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Ya, namun ada saja sebagian jamaah yang dia tidak sholat mengikuti lingkaran itu. Ya, dia barisnya lurus. Ya, sehingga melenceng dari Ka'bah yang ada di depan mata. Maka kalau itu terjadi, sholatnya tidak sah karena menghadap kiblat merupakan rukun dari persyaratan maksud saya persyaratan sholat yang harus dipenuhi. Ya, jamaah sekalian, nanti pada saat Ka'bahnya tidak kelihatan, maka yang dijadikan arah kiblat adalah ya, wilayah Masjidil Haram. Ya, orang-orang yang berada di luar Ka'bah, nggak kelihatan Ka'bahnya, kealingan sama gedung, maka yang jadi kiblat itu adalah Masjidil Haramnya, bukan lagi Ka'bahnya, karena Ka'bahnya nggak kelihatan. Ya, dan pada saat seseorang berada di luar wilayah Masjidil Haram, dia ada di kota lain, di luar dari kota Mekah, maka yang jadi arah kiblat adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, dan semakin dia jauh, termasuk kita pada hari ini, maka arah kiblat kita itu adalah mengarah ke arah Ka'bah yang di sana terletak di wilayah Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita menghadap ke Mekah itu sudah sah sholatnya, karena yang dimaksud adalah ittijahul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Oleh karena itu maka pastikan sebelum kita sholat arah kiblatnya itu sesuai. Ya, insya Allah mudah-mudahan masjid kita itu sudah sesuai arah kiblatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau kita masjid, ya sholat di Masjid Nur Islam, ya maka karena kiblatnya sudah ditentukan, ya sudah kita menghadap ke arah kiblat sesuai dengan kiblat yang sudah ditentukan. Imamnya di depan, makmumnya baris di garis. Ya, tapi kalau makmumnya sudah diberi garis masih aja miring juga. Pernah lihat Pak orang sholat di masjid, karpetnya sudah lurus, sholatnya masih miring. Itu ngadepnya kemana tuh? Ngadepnya ke kiblat apa bukan kiblat? Ya, ngadepnya justru akan melenceng dari arah kiblat. Ya, memang kiblat itu terkadang di beberapa wilayah agak miring. Tapi kalau memang sudah diukur lurus, maka tidak perlu dimiring-miringkan. Kalau kita miring, justru tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, oleh karena itu maka yang perlu diperhatikan, ya pada saat misalnya kaum muslimin ingin membangun masjid, yang pertama kali dipikirkan bukan hanya sekedar desain dari bangunan masjidnya, tapi juga ditentukan terlebih dahulu di mana arah kiblatnya. Bahkan pada zaman kita sekarang, dunia teknologi sudah canggih, itu ada ilmu tersendiri yang mampu dan bisa mengukur arah kiblat yang tepat. Ya, bahkan sekarang itu sudah ada sertifikasi arah kiblat. Ya, Departemen Agama itu koordinasi mungkin dengan ahli geografi, ya dia punya ilmu rumusan-rumusan khusus yang kalau dipakai itu bisa mengukur arah kiblat dengan tepat. Ya, beberapa masjid
itu memiliki sertifikat yang seperti itu ya, untuk memastikan arah kiblat. Sebab kalau sholat kita arah kiblatnya melenceng, sholatnya tidak sesuai dengan persyaratan. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, bagi jamaah yang ingin sholat misalnya di lapangan terbuka, pengen sholat Idul Fitri, pengen sholat Idul Adha di jalan raya, di lapangan, kemana arah kiblatnya? Ya arah kiblatnya ke kota Mekah, diukur. Ya, jangan arah kiblatnya itu ngikutin ruas jalan. Ya, jangan arah kiblatnya kalau di lapangan ngikutin gawang. Ya, ini tidak sesuai. Harus diukur sesuai dengan arah kiblat yang dipahami. Sebab persyaratan ini perlu untuk dipenuhi. Kalau tidak, sholatnya tidak sah, dan kalau tidak sah tidak mampu menggugurkan dosa-dosa. Termasuk dengan rukun-rukunnya. Ya, ini bahasan fikih tentunya kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena pembahasan yang tersendiri yang sangat luas. Insyaallah mudah-mudahan kapan-kapan kalau ada kesempatan panjang umur, mudah-mudahan bisa kita bahas. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah sekalian, dengan sholat yang seperti itulah terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, insyaallah mudah-mudahan dosa kita akan habis, akan hangus, akan lenyap, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi catatan, yang hilang itu hanya dosa-dosa kecil. Yang hilang itu hanya dosa-dosa kecil. Ya, kalau utang yang belum dibayar mah enggak lunas gara-gara sholat kita. Kalau duit korupsi mah yang masih dinikmati masih tetap nempel dosanya. Yang namanya kutil, yang namanya borok, mandi 3 kali 5 kali ya tetap enggak hilang. Harus diobatin, dikasih betadin. Itulah yang disebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan para ulama. Amma dzunubul kabirah fala budda laha minat taubah. Kalau dosa-dosa besar ini enggak kehapus dengan salat yang 5 waktu. Yang 5 waktu itu hanya menghapus dosa-dosa kecil, tapi kalau dosa besar yang gimana tuh Pak? Ya, dosa besar, syirik, apalagi musyrik, ya sama, syirik sama musyrik. Musyrik orangnya, syirik perbuatannya, menyekutukan Allah. Apalagi? Ya, durhaka sama orang tua. Ya, itu enggak kehapus dosanya walaupun rajin sembayangnya. Ya, apalagi? Ya, membunuh nyawa manusia. Ya, itu yang bunuh 6 laskar di KM 50, dia mau sholat sampai jungkir balik enggak bakal dihapusi dosa-dosanya. Apalagi Pak, melakukan perbuatan zina. Ya, itu ada yang mertua digarap menantunya, lagi viral di TV itu. Ya, nggak bakal dihapus dosanya kecuali mereka semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa besar. Ya, memusuhi saudara seiman. Ya, ini termasuk dosa besar. Ada berapa dosa besar? Ya, Masya Allah, dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi menyebutkan tidak kurang dari 70 dosa besar. Masya Allah, dosa besar ada 70. Yang mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Maka dosa besar itu jauhi agar kita bersih dari noda dosa dengan ibadah salat yang kita laksanakan dalam keseharian kita insya Allah taala. Wa bayanuhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi uslubit targhib wat tahyir wal muhawarah, dan begitulah juga bagian dari cara metodologi yang diajarkan oleh Rasulullah dalam memberikan motivasi kepada para sahabatnya dengan cara berdialog dan berdiskusi. Ya, makanya dalam metodologi pendidikan yang dikembangkan di kampus-kampus Islam, ini salah satu metodologi yang bisa dipakai untuk memberikan proses pembelajaran dengan cara berdiskusi, berdialog,
bertanya, menjawab itu adalah bagian dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ya, melontarkan logika, ya, lalu kemudian sahabat menjawab dan Rasulullah menjelaskan. Itu bagian dari cara-cara metodologi pengajaran. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang selanjutnya Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seseorang, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, ada seorang pria, ya, dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, ada, ya, mungkin dia pacaran atau apa, ya, yang bukan mahramnya dicium. Ya, maka Allah turunkan, aqimus shalah tarafain nahari zulfam minal laili innal hasanata yudhibnas sayyiat. Maka sesungguhnya yang merupakan salat-salat itu lakukanlah yang ada di penghujung siang dan menjelang malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan mampu menghilangkan keburukan-burukan. Faqala rajul, maka orang tadi yang dengannya turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, a ilayya haza, apakah ayat ini diturunkan hanya untukku ya Rasulullah? Qala li jami'i ummati kullihim, karena sesungguhnya ini ayat berlaku bagi seluruh umatku semuanya. Ya, informasi mengenai tentang larangan mencium wanita yang bukan mahramnya, itu merupakan perbuatan dosa. Ya, jamaah sekalian, ya, luar biasa sahabat di zaman Nabi baru melakukan dosa cium doangan udah turun ayat, diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kalau Quran turunnya zaman sekarang, ya Masya Allah, orang bukan lagi ciuman, ya, kadang ada yang apa tuh Pak? Ya, pokoknya begitulah. Ya, tidak perlu dijelaskan. Ya, apalagi yang di atas jembatan layang. Ya, ngapain tuh? Ya, pada ngobrol di atas motor. Ya, mulutnya sih ngobrol, tangannya jalan-jalan, kan begitu. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Itu perbuatan dosa. Sahabat jangankan melakukan itu, baru cium doangan udah turun ayat sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatannya adalah innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ya, kalau engkau habis melakukan dosa, silahkan lakukan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, apa kebaikan yang mampu menghapus keburukan? Salah satunya adalah aqimis shalah, engkau lakukan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat khusus yang Allah turunkan untuk meluruskan penyimpangan sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dan dalam hadis ini pun menunjukkan bahwa, ya, pada saat sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ini ayat hanya buat saya tegurannya, apa berlaku buat semuanya?" Kata Rasulullah, berlaku buat semuanya. Ya, makanya di dalam kaidah ilmu ulumul Quran itu disebutkan al-ibratu, satu kaidah, bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, jadi yang namanya ayat-ayat yang terkena dengan asbabun nuzul itu memang terkadang turunnya terkait dengan kasus-kasus tertentu, tapi hukumnya itu berlaku secara umum. Seperti ayat yang barusan tadi diturunkan oleh Allah di masa sahabat karena kesalahan para sahabat, itu bukan hanya berlaku untuk menegur sahabat di masa lalu, tapi juga menegur kita kaum muslimin yang melakukan kesalahan yang sama, ya, untuk agar kita hilangkan kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah salat. Jadi salat itu mampu menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Ya, jamaah sekalian, bahkan dalam hadis yang lebih khusus Rasulullah sampaikan, as-salawatul khams,
salat yang 5 waktu dari satu ke satu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat dari Jumat ke Jumat, kafaratun lima bainahunna malam taghshil kabair. Itu semua akan menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa di antaranya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, as-salawatul khams, kita salat subuh, habis subuh salat zuhur. Itu dosa yang mungkin kita lakukan antara habis subuh sampai zuhur akan dihapus setelah kita melaksanakan salat zuhur. Ya, antara habis asar kita melakukan dosa lagi itu kadang. Ya, nanti dosa yang kita lakukan ba'da zuhur akan dihapus dengan salat yang kita lakukan pada waktu asar. Habis asar namanya manusia, dosa lagi dia melakukan. Insya Allah dosanya akan dihapus dengan pelaksanaan sholat maghrib. Demikian selanjutnya dan seterusnya. Ya, bahkan setelah 1 hari kita melaksanakan ibadah sholat menghapus dosa, nanti 1 minggu dosa kita yang mungkin belum ada yang kehapus, masih ada sisanya, itu di screening ulang ya dengan pelaksanaan sholat Jumat yang kita laksanakan. Bahkan dalam hadis yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dari 1 Ramadan ke Ramadan di screening tiap tahun. Kalau masih ada yang sisa, dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat. Syaratnya apa? Malam tughshal kabair, selama dosa besar dia jauhi, dia tidak lakukan. Ya, makanya dalam hadis penjelasan sebelumnya ini terkait dengan dosa-dosa kecil saja. Kalau dosa besar itu tidak bisa hanya mengandalkan ibadah sholat untuk kita gugurkan, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan para ulama. Ya, dosa-dosa besar tadi kita sebutkan al-kabair, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya, pengen berhentiin hujan, ya pakai apaan tuh? Ya, pakai ulekan apa itu? Ya, itu nggak boleh melakukan unsur-unsur kesyirikan. Biar panennya bagus, ya segala sesajen dihanyutkan ke pantai laju selatan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, pengen rumahnya aman, ada yang digantung, ada yang ditanam dan lain sebagainya, itu mengandung unsur-unsur kesyirikan. Menyembelih sapi tapi bukan untuk Allah, biar nggak diganggu dari jin-jin penghuni penunggu pohon tertentu. Ini adalah sesuatu yang mengandung kemusyrikan, dilarang dalam agama kita. Mudah-mudahan tauhid kita benar, lurus, tidak tercemari dengan hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang yang musyrik, ya ini harus bertobat. Nggak cukup dia sholat, sholatnya tidak menghapuskan dosa musyrik dia. Bahkan ini dosa musyrik termasuk dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa yang paling besar, ini nomor 1, dosa kemusyrikan. Bahkan dalam ayat Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak berkenan mau memaafkan orang-orang yang melakukan perbuatan musyrik dalam menyekutukan Allah, padahal Allah mau mengampuni seluruh dosa-dosa selain musyrik. Ya, meskipun Allah kita maha pengasih lagi maha penyayang, tapi kalau musyrik Allah sudah diduakan, tidak ada ampun bagi dia kalau sampai dia mati masih dalam keadaan kemusyrikannya. Makanya dalam agama kita yang namanya dukun-dukun santet, tukang-tukang teluh, orang-orang yang musyrik, itu hukumannya hukuman mati ya di dalam fikih. Ya, karena ini saking bahayanya agar akidah umat itu tidak tercemari. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk dosa yang besar durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini bahkan sampai-sampai
ada hadis kisah, ya meskipun kisahnya dhaif sanadnya, namun bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, ada seseorang di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli ibadah, ya namun masya Allah naudzubillah di akhir hayatnya susah matinya. Ya, singkat cerita ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya ibadallah, pelajarannya adalah orang yang ahli ibadah saja matinya susah gara-gara durhaka sama kedua orang tuanya. Apalagi yang malas ibadah, durhaka juga dia. Ya mampus itu nanti di dunia, mampus juga di akhirat karena durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Bahkan dalam hadis disebutkan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Kalau orang tua kita murka, Allah juga murka. Begitu penjelasan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kapan-kapan kalau waktunya cukup, insyaallah secara khusus kita membahas tentang materi tersebut insyaallah taala. Termasuk dosa besar syahadatuz zur, saksi-saksi palsu. Ya ini hati-hati, sehingga orang yang sebenarnya nggak bersalah jadi bersalah, masuk penjara. Orang-orang yang sebenarnya salah akhirnya bebas kemana-mana. Ya ini karena adanya saksi-saksi palsu, hakim-hakim dusta, jaksa-jaksa yang tidak menjunjung tinggi norma-norma. Ya ini hati-hati. Di dunia mungkin mereka selamat, tapi di akhirat tidak ada yang mampu disembunyikan sedikitpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saksi palsu termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Orang susah, duitnya ambil, dikeruk, ya bukannya membantu, ya malah melakukan perbuatan zalim. Wa qasdul muhsanat, menuduh sesuatu yang bukan ada dasar dan landasannya. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Ya ini hati-hati, banyak fenomena akhir zaman yang kita saksikan. Maka kalau itu terjadi, tidak cukup dengan sholat saja, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashtaritu litakfiril kabair at-taubah an-nasuh, dipersyaratkan bagi orang-orang yang telah, ya namanya manusia mungkin khilaf, namanya manusia mungkin tergoda oleh godaan setan, namanya manusia terkadang lemah iman, ya itu wajar. Tapi yang penting dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menyiksa nanti di akhirat. Maka segera bertobat di dunia, taubatnya harus dengan taubat nasuh, baru nanti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ini beberapa hadis yang kita bacakan dari hal yang berkenaan tentang keutamaan melaksanakan sholat fardu. Ya, maka kenapa kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat fardu? Untuk apa? Agar kita diampuni dosa-dosanya. Ya ini luar biasa, Allah kita saking sayangnya sama kita, saking maha pengasih lagi maha penyayangnya, diwajibkan kita sholat 5 waktu biar dosa kita diampuni, kesalahan kita sama Allah itu dimaafkan insya Allah ta'ala. Begitu penjelasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti jamaah sekalian, ada hadis-hadis khusus mengenai tentang keutamaan sholat-sholat khusus. Nanti ada keutamaan sholat subuh, ada keutamaan sholat asar, ada keutamaan berjalan menuju masjid. Ya, banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan. Namun sebelum saya lanjutkan, maka tentu seperti biasa kita berikan kesempatan kepada para jamaah kita yang mungkin ingin mau berdiskusi, bertanya terkait dengan hal-hal yang baru saja kita sampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kita lanjutkan hadisnya kalau tidak ada yang bertanya. Baik,
Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, man shallal bardaini dakhalal jannah. Ya, kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan salat bardaini, ya salat bardaini. Apa yang dimaksud salat bardaini? As-subhu wal asru, yaitu melaksanakan salat subuh dan melaksanakan salat asar. Ya, jadi kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan salat subuh dan salat asar, niscaya dia pasti masuk surga, dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Hadisnya hadis sahih. Ya, insyaallah tadi kita salat subuh, amin. Salat asar, insyaallah berarti kita masuk surga. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau gitu jamaah kita besok-besok sholatnya subuh aja sama asarnya begitu. Ya, jamaah sekalian, ya disinilah pentingnya kita baca hadis nggak cuma satu. Ya, kalau baca hadisnya cuma satu, siapa yang sholat subuh sama asar masuk surga. Ya berarti yang udah kita subuh aja sama asar, udah kita pegang dah. Ntar pada saat ditanya, kenapa ente sholat cuma dua, subuh sama asar? Rasulullah bersabda, kalau mau masuk surga cukup sholat subuh dan sholat asar. Padahal kalau kita baca hadis-hadis yang lain dirangkai, ya ternyata yang diwajibkan itu bukan cuma subuh, cuma asar, tapi juga ada zuhur, ada maghrib, ada isya. Ya, kenapa cuma disebutkan subuh sama asar? Nah, disinilah fungsinya kita memahami hadis dari penjelasan para ulama yang memahami bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu fungsinya untuk limazidil ihtimam. Ya, limazidil ihtimam itu adalah untuk memberikan perhatian khusus. Ya, sebab ini terkadang salat yang dua ini terkadang terabaikan. Ya, kalau sholat subuh nggak usah ditanya lah. Ya, tentu masing-masing kita ya terkadang karena kelelahan, karena keletihan, ya setelah seharian mencari nafkah terkadang ada yang kesiangan dan lain sebagainya. Asar ya lagi nanggung-nanggungnya kita kerja, ya lagi macet-macetnya, ya lagi di penghujung kita mencari nafkah, ya terkadang juga terabaikan. Makanya Rasulullah kasih penekanan, dikasih garis bawah, sholat asar, sholat subuh ini jangan sampai ditinggal, sebab yang melakukan dua sholat itu insya Allah masuk surga. Lan yalijan naru ahadun shalla qabla syamsi, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka seseorang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit. Sholat apa Pak? Sholat subuh sebelum matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, dan melaksanakan sholat sebelum matahari terbenam. Sholat apa? Sholat asar. Ya, ini lagi-lagi penegasan. Ya, jangan sampai subuhnya kesiangan, kan gitu maksudnya. Jangan sampai asarnya ketinggalan. Sholat subuh sebelum matahari terbit, sholat asar sebelum matahari terbenam. Kalau kita laksanakan itu dengan konsisten, insya Allah jasad kita tidak akan tersentuh oleh siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan cuma dua sholat ini hanya penekanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata penjelasan para ulama, la ya'ni hadza annahuma takfiyani lidukhulil jannah duna baqi shalawat. Ya bukan berarti modal kita masuk surga cuman sholat dua doangan tadi, asar sama subuh. Bukan berarti biar kita selamat dari siksa api neraka cuman mengandalkan dua sholat tadi, asar sama subuh. Ya, balla buddha minal muhafazah ala salawati kulliha. Kita harus menjaga sholat yang 5 waktu. Wa innama khassata bizikri limazidil inayah binha. Hanya disebutkan 2 saja dalam hadis ini untuk memberikan penekanan, sebab ini biasanya banyak di antara manusia yang lalai menjalankan kewajiban melaksanakan ibadah sholat.
Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi tentang salat subuh, Rasulullah secara khusus menyampaikan, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Orang yang salat subuh, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau salat subuh itu Allah jamin dia. Allah akan jamin dia, insya Allah. Jamin terkait apa? Zamin kalau dia adalah hamba dari hamba Allah, dijamin kalau dia adalah bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, apa rahasia Allah wajibkan kita salat yang 5 waktu itu di waktu-waktu tertentu? Ya, kenapa kita salat enggak 24 jam dibagi 5? 24 jam bagi 5 berapa tuh, Pak? Ya 4, sekian. Ya 4 jam kita sholat, 4 jam lagi kita sholat. Nanti sholat zuhurnya 4 jam lagi. Nanti sholat asarnya 4 jam lagi. Nanti sholat maghribnya 4 jam lagi. Ya, kenapa enggak per 4 begitu? Ya, kenapa ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib? Ya, dan salah satu rahasianya ini Rasulullah sampaikan. Hadisnya dari Abu Hurairah. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya, ada malaikat yang ketemu, malaikat yang piket pagi sama malaikat yang piket siang. Ya, ini bahasa kitanya. Ya, ini malaikat terutama ada sip-sipan. Ya, di dalam penugasan yang Allah tugaskan kepada mereka. Ya, jadi model kerja sip-sipan itu ternyata ada inspirasinya dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajtami'una fi sholatis subhi wa sholatil asri. Kapan mereka ketemunya? Ya, ketemunya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Ya, karena subuh itu kan malam udah pengen habis, pagi mau datang. Asar siang pengen habis, malam mau datang. Ya, ketemu tuh malaikat yang sip-sipan. Ya, malaikat yang sip-sipan ketemu. Ya, dan summa yu'rajul ladzina batu fikum fayasalullah. Ya, kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang sip-sipan itu. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, kaifa taraktum ibadi. Ya, wahai malaikat, ya Allah tanya malaikat yang sip malamnya habis, berarti dia kembali ke langit kapan tuh? Ya, sip malamnya habis, berarti kan baliknya subuh. Ya, saat subuh dia balik, ya karena udah mau siang, udah mau pagi. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam pertanyaannya, wahai malaikat, bagaimana engkau dapati hambaku lagi ngapain dia saat engkau tinggalkan? Ya Allah, hambamu itu lagu aku tinggalkan itu dia lagi melaksanakan sholat subuh. Ya, kemudian nanti yang sip siang kapan dia kembali? Asar, karena dikit lagi mau malam. Maka pada saat Allah berfirman kepada malaikat tersebut dalam pertanyaannya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, saat engkau tinggalkan hambaku itu lagi ngapain dia? Kata malaikat, ya dia lagi melaksanakan sholat asar ya Allah. Jadi subuh laporannya lagi sholat, asar laporannya lagi sholat. Ya, minimal di depan sama di ujungnya itu kita lagi sholat. Ya, ini bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita ya mengenai tentang hal tersebut. Ya, agar kita semua insya Allah di depan dan di ujungnya insya Allah dalam senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata para ulama, lutfullahul bil mu'minina takrimahu. Ya, Allah ingin memuliakan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, Allah enggak tanya malaikat yang laporannya itu kita lagi tidur, sehingga lagi ditanya, ngapain hambaku itu saat engkau tinggalin? Ya, dia lagi tidur ya Rasulullah, lagi ngorok ya Rasulullah. Ya, Allah juga enggak tanya malaikat yang ngelapor itu pada saat misalnya pada saat kita sedang istirahat, ya lagi sibuk.
ya sengaja dipilih waktu subuh, waktu asar, agar jawabannya adalah agar kita seling melakukan ibadah ketaatan sholat subuh dan sholat asar, sehingga catatannya adalah pahala-pahala kebaikan insya Allah. Ini maksudnya motivasi bagi kita semua. Kalau datang subuh kita sholat, waktu asar kita sholat, agar apa? Agar laporannya kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai itu malaikat jawab saat Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, ya apa yang kau dapatkan saat engkau tinggalkan hambaku itu? Masih tidur ya Allah, ya belum bangun dia subuh ya Rasulullah, ya Allah. Ya begitu juga sebaliknya. Ini bagian dari motivasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, jamaah sekalian, su'alallahu lil malaikah li izhari syarafil musallin. Saat Allah bertanya kepada para malaikatnya, nah ini juga bagian dari kehati-hatian. Jangan sampai ada kesan kok Allah nanya sama malaikat, ya bukannya Allah maha tahu, ya ngapain dia tanya sama malaikat kalau tahu. Ya ini di dalam penjelasan para ulama, pertanyaan Allah itu kepada para malaikatnya bukan karena Allah tidak tahu, tapi li azhar syarafil musallin wa bayani fadli ibadatihim, agar malaikat itu menjawab dengan jawaban kalau mereka sedang melaksanakan ibadah sholat, dan Allah ingin mendudukkan posisi sholat itu sebagai sebuah ketaatan yang sangat luar biasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tanya, kan malaikat pasti jawabannya lagi salat. Agar apa? Agar kita mendengar jawaban itu untuk menunjukkan bahwa salat itu memang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah sekalian, nanti tentu banyak hadis-hadis yang berbicara tentang Allah bertanya kepada para malaikatnya. Ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah kita Al-Alim, yang maha mengetahui sebelum dan sesudah, ya karena pengetahuan Allah itu tanpa ada batas. Ya jangankan sesuatu yang belum dan sudah terjadi, ya saat makhluk alam pencipta semesta diciptakan oleh Allah, Allah sudah tuliskan seluruhnya di Lauhil Mahfuz terkait dengan qada dan qadar, apa yang terjadi nanti di kemudian hari. Allah tahu ya kapan kita hidup, kapan kita mati, apa yang terjadi di atas permukaan bumi. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah maha mengetahui. Maka hadis ini jangan sampai disalah kesankan. Allah bertanya sama malaikat berarti kepengetahuan Allah itu terbatas. Maka ini tentu pemahaman yang keliru. Begitu penjelasan para ulama mengenai tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, masih ada waktunya? 4 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis disebutkan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Satu hari kami ngelihat bulan purnama yang begitu indah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ru'yakum rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguh kalian semua nanti di akhirat akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan segala keagungan dan keindahannya seperti kalian melihat bulan ini. Ya, ya jamaah sekalian, ini jangan lagi juga salah paham dan salah tafsir dalam hadis yang disebutkan. Oh, kalau begitu Allah sama kayak bulan, ya bulat bercahaya begitu. Ya ini lagi-lagi pemahamannya bukan demikian. Yang pertama yang perlu disebutkan dari hadis ini, subut ru'yatillahi lil mu'minin. Ya nanti kita di akhirat pasti kita akan mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Ya tentu dengan kekuatan
anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, di dunia kita tentu tidak mampu melihat Allah, tapi nanti di akhirat insya Allah kita akan melihat Allah, ya, seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada para sahabatnya, kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jamaah sekalian Allah, dan melihat Allah di akhirat kelak hiya min a'zami lazairil jannah, itu sesungguhnya merupakan kenikmatan surga yang paling nikmat bagi para penduduk surga. Jadi surga yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kemewahan, ya, makanan-makanan yang penuh dengan kelezatan, semua fasilitas yang penuh dengan kemudahan dan kenikmatan, itu tidak ada bandingannya apa-apa kalau dibandingkan dengan nikmatnya melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang masuk surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan segala keagungannya. Dan pada saat Rasulullah menyamakan dengan bulan, itu bukan berarti Allah bentuknya seperti bulan, akan tetapi begitulah nilai keindahan yang dimaksud. Jadi pada saat kita takjub melihat bulan, apalagi nanti di akhirat pada saat kita melihat Allah, tentu akan jauh lebih takjub insya Allah. Karena bulan itu merupakan bagian dari makhluk-makhluk Allah. Saat kita takjub melihat makhluk ciptaan Tuhan, maka tentu amat sangat lebih takjub pada saat kita melihat yang menciptakan bulan. Dan itu merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di akhirat orang-orang beriman insya Allah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana kita melihat keindahan purnama bulan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian, waktu sholat isya sudah tiba. Saya bacakan hadis yang terakhir. Man taraka salatal asri faqad habita amalahu. Hati-hati, siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, faqad habita amalahu, maka amal ibadah yang sudah dilakukan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ngeri hadisnya, Pak. Ya, sengaja hadis ini ditaruh di penghujung dari bab tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Siapa saja yang meninggalkan salat asar secara sengaja, ini kata Rasulullah, man taraka salatal asri faqad habita amalahu. Orang yang meninggalkan salat asar, ibadah-ibadahnya sudah hancur berantakan. Ya, ibarat kata rusak susu sebelanga, nila setitik, rusak susu sebelanga. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya, Bapak punya susu banyak, ya, cuman kecipratan baygon setetes. Ya, diminum gak susunya itu, Pak? Ya, padahal susunya banyak. Ya, orang yang amal ibadahnya banyak, enggak sholat asar dia, sengaja, habita amaluhu, itu amal menjadi sia-sia. Dan itu disabdakan oleh baginda Rasulullah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ya, ini makanya hati-hati. Ya, makanya man istahalla tarakahu, siapa saja yang meninggalkan sholat asar sengaja dia, apalagi mengingkari kewajibannya, habitu amalahu, amal ibadahnya akan dihapuskan, dihancurkan oleh Allah. Wa qala al-Imam Ahmad inna tarika salah amdan, ya, yukfar. Bahkan yang sudah pernah kita sampaikan, bahkan berdasarkan hadis ini Imam Ahmad menganggap kalau ada orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia sudah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu naqsi amalihi fi yaumihi wal muradu taghlidu min tarki fa kana mahabbatu amalahu. Ya, dan ini bagian dari sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai amal ibadah kita hancur sia-sia,
ya bata-bata kebaikan yang sudah kita susun, ya jangan sampai terombang-ambing dengan badai. Ya, jangan sampai ibadah yang sudah kita kumpulkan hangus semuanya gara-gara meninggalkan sholat asar secara sengaja. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tentu melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ada satu pun yang kita tinggal, karena kalau ada satu saja yang kita tinggal sengaja, kalau tidak sengaja Allah masih maafkan, tinggal kita qadha dan bertobat. Tapi kalau sengaja, ini tidak akan ada alasan kecuali akan dihapuskan seluruh amal kebaikan yang sudah dilakukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.